Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Salam sehat, salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin mengajak Anda untuk membaca dan merenungkan akan ayat-ayat yang sudah sangat kita kenal. Terambil dari Matius 11, ayatnya yang ke-28 sampai ayat 30. 28 sampai 30. Ini sangat terkenal, saudaraku. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu ayat 28. Ayat berikutnya, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, di sini kita melihat ada dua tahap kelegaan. Yang pertama yaitu ketika manusia siapapun merasakan beban berat, merasakan kelelahan di dalam menjalani hidup ini, Tuhan memanggil, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan apa yang dia janjikan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Aku akan memberikan kepadamu istirahat. Saudara, ada banyak orang Kristen menanggapi akan panggilan Tuhan ketika hidup mereka penuh dengan beban, termasuk beban dosa, termasuk beban hutang, termasuk beban persoalan, masalah, ya, apa saja yang membebani. Mereka mendengar akan panggilan Tuhan ini dan janji Tuhan ini, mereka datang kepada Tuhan. Dan janji ini tergenapi. Mereka merasakan kedamaian, merasakan kelegaan, beban berat terangkat. Kalau itu dosa, mereka mendengar akan kasih karunia Tuhan Yesus yang oleh kuasa darahnya menghapus segala dosa pelanggaran kita. Beban dosa diangkat, lega. Kalau itu beban persoalan, kita datang dan kita percayakan seluruh persoalan kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, dan mulai percaya bahwa Dialah yang memelihara kita. Ada kelegaan. Jadi ini janji Tuhan benar-benar berlaku dan benar-benar dinikmati oleh banyak orang percaya. Tetapi saudaraku, ayat 28 harus dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Saya ingin sampaikan bahwa kita tidak boleh berhenti pada tahap kelegaan dari beban dan tanggungan, kelegaan dari kelelahan. Kita nggak boleh berhenti. Ini belum selesai. Itu baru setengah jalan, saudaraku, ya, dari panggilan Tuhan. Tuhan menyediakan akan sesuatu yang disebut sebagai ketenangan jiwa. Jiwamu akan beroleh ketenangan, dan itu ada di ayat 29. Ini adalah next step, yaitu step berikutnya setelah kita datang pada Tuhan Yesus, tersungkur di hadapannya, kita mengaku segala dosa, pelanggaran, dan kita mencurahkan segala keluhan-keluhan kita kepada Dia sampai mengalami kelegaan, sampai kita dapat menerima apa yang disebut rest in the Lord itu. Itu tahap pertama. Nah, tahap berikutnya, saudaraku, yaitu ketenangan jiwa, itu hanya bisa diperoleh ketika kita melakukan bagian kita. Yaitu apa, saudara? Ayat 29, Tuhan berfirman, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jadi
kalau kita tidak rela memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Kuk itu adalah tanggungan atau sesuatu kayu yang dipasang di pundak, di punggung dari lembu, saudara, untuk membajak atau menarik pedati. Itu kuk itu gambaran dari beban yang Tuhan taruh, ikatan dan beban yang dari Tuhan. Nanti saya akan masuk ke sana, saudaraku. Yang pertama, kita dilepaskan dari beban-beban dunia, beban dosa. Tetapi setelah dilepaskan, ada tahap kedua, justru kita menerima tanggungan, menerima ikatan, menerima beban yang baru. Beban lama dilepas, beban baru harus dipikul. Makanya Tuhan katakan, pikulah kuk, tapi bukan kuk dunia, bukan kuk dosa, bukan kuk dari iblis, bukan kuk dari hawa nafsu, tapi kuk yang dari Tuhan Yesus. Saudara, di sini saya memunculkan atau saya sering menyebutkan akan adanya satu kalimat, semakin terikat semakin bebas. Nah, itu paradoksi ya, saudaraku ya. Semakin terikat semakin bebas. Tapi sebaliknya, semakin bebas semakin terikat. Artinya apa? Ya, yang pertama dulu ya. Semakin bebas semakin terikat dulu ya. Itu tadi. Manusia itu ingin bebas, ingin semau gue, ingin mengumbar akan semua yang menjadi keinginan hawa nafsunya, akibatnya terikat. Bebas, aku mau bebas, bebas, aku mau bebas. Akhirnya malah terikat, saudaraku. Sementara kalau kita sudah terikat, kita datang pada Tuhan, Tuhan melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan dunia, ikatan nafsu, dan sebagainya. Kemudian langkah berikutnya, kita harus mengikatkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan. Yaitu dengan apa, saudara? Dengan memikul kuk yang dari Dia. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Nah, kemudian poin berikutnya, dan belajarlah padaku. Ketika kita memikul kuk itu biasanya pasangan ya, saudaraku ya. Kita ini noleh ke sebelah, bahwa Tuhan juga mikul kuk yang sama. Tuhan Yesus memikul salib, kita pun kalau mau jadi murid Tuhan Yesus, kita juga harus memikul salib. Tuhan Yesus menyangkal diri, kita yang mau jadi pengikut Dia harus juga menyangkal diri. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Jadi seperti seekor lembu yang dipasang kuk, maka lembu itu akan belajar pada pasangannya, ya, yang sebelahnya itu kan, kuk itu biasanya dua kan, itu pasangan itu dia lihat bagaimana dia rela, bagaimana dia menarik akan memikul akan kuk itu dan menarik beban yang ada. Nah, saudaraku, kehidupan Kristen itu seperti itu. Tadi saya katakan, kalau kita semakin bebas, semau gue, ngumbar hawa nafsu, ngumbar keinginan, aku pokoknya mauku gini, mauku gitu ya. Justru kita semakin terikat oleh dunia. Berapa banyak anak muda yang ingin bebas, kemudian aku bebas ngerokok, terikat oleh kebiasaan merokok. Aku bebas ganja, terikat pada kecanduan ganja. Aku bebas narkoba, mau nyoba seperti apa. Dan akhirnya terikat dan tidak bisa lepas lagi dari narkoba. Itulah manusia, saudaraku. Aku mau bebas free sex. Akhirnya dia terikat oleh free sex. Terikat oleh dosa dan hidupnya hancur. Karena harkat atau harga dari manusia itu sebetulnya bukan untuk berbuat dosa. Bukan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ini diciptakan menurut gambar dan teladan Tuhan. Gambar dan teladan Allah itu
Ya Tuhan Yesus itu, kita tuh diciptakan serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita ini harus mau jadi seperti dia. Dan dia telah memberikan contoh. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku setiap hari. Nah itulah poin yang kedua, menerima kuk yang dia pasang dan belajar dari dia. Nah di dalam belajar Tuhan sebutkan dua hal, yaitu tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ya jadi lemah lembut itu artinya mudah menyerahkan hak, rela kehilangan reputasi, itu lemah lembut. Rendah hati itu artinya ya tidak merasa diri ini sesuatu yang butuh dihormati, butuh ditinggikan, butuh dihargai. Enggak. Kalau Tuhan Yesus rela dihina, kita pun juga harus rela dihina. Tuhan tidak mencari akan kemuliaan bagi dirinya sendiri, kita pun juga demikian. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Artinya orang-orang seperti ini akan ditinggikan, tapi yang meninggikan bukan dirinya sendiri. Dia tidak meninggikan diri, dia justru merendahkan diri. Tapi Tuhanlah yang meninggikan dia. Nah hasilnya Tuhan katakan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, dahsyat sekali saudaraku. Jadi bukan hanya letih lesu berbeban berat karena kuk dunia kita dilepaskan, tetapi ketika kita rela memikul kuk yang dari Tuhan, itu hasilnya adalah ketenangan jiwa. Tapi selain memikul kuk, kita diperintahkan untuk belajar dari teladan Tuhan Yesus tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Lembut hati, mudah dididik, mudah diajar, mudah untuk menyerahkan hak. Tuhan bukan aku tapi engkau, begitu ya. Kalau orang punya pendapat, aku ini memang begini, aku harus begini, harus begitu, itu akumu masih kuat, masih menguasai. Kita ini dipanggil untuk kehilangan si aku. Makanya berkali-kali saya katakan si aku yang kaku harus dipaku di atas kayu salib, saudaraku ya, sampai beku. Supaya apa? Supaya Kristus ambil alih akan seluruh keberadaan kita. Apakah ini mudah? Mudah dikatakan, mudah diucapkan. Tapi untuk menjalaninya kita butuh kerelaan setiap hari. Kita harus ingat senantiasa akan panggilan kita, bahwa Tuhan memanggil kita menjadi serupa dengan Dia, dan Dia telah menjadi teladan buat kita semua, saudaraku, yaitu teladan menyangkal diri dan memikul salib dan tidak mencari kemuliaan bagi dirinya, tetapi Bapalah yang memuliakan Dia. Kemuliaan itu ada di balik salibnya. Jadi saudaraku, kalau orang tidak mau memikul kuk yang dari Tuhan, dia menolak kuk yang dari Tuhan meskipun dia sempat mengalami damai sejahtera dan kelegaan karena dia datang kepada Kristus dan kemudian dia menerima akan karunia itu, karunia kelegaan itu, rest itu dia nikmati. Dia kalau nggak mau nerima kuk yang dari Tuhan dan memikulnya dengan sukarela, nanti cepat atau lambat kuk dunia kembali akan menguasai dia. Jadi tidak ada pilihan, saudaraku. Jadi tidak ada aku pilih satu saja, enggak. Kita harus rela. Tahap pertama kita terima berkat ini, berkat pengampunan, berkat kelegaan. Kita harus melanjutkan ke tahap yang kedua untuk kita beroleh ketenangan jiwa. Ingat, menolak akan kuk yang dari Tuhan, yaitu peraturan-peraturan dari Tuhan. Rasul Paulus berkata ya, aku adalah tawanan roh. Loh, dia kan bebas. Setelah dia dibebaskan dari
hukum Taurat yang begitu menekan dari seperti Paulus katakan, aku tuh ingin berbuat baik tapi yang jahat ada padaku. Dia dilepaskan dari itu oleh kasih karunia Tuhan. Tapi setelah itu dia berkata apa? Aku adalah tawanan roh. Tawanan roh, saudaraku, sekali lagi tawanan roh. Jadi kita ini ingat itu kata-kata tawanan roh. Tuhan, aku ini tawanan. Saudara, tawanan itu bebas apa enggak? Enggak. Tawanan itu terikat, dikuasai oleh yang nawan. Itulah kita sebagai tawanan roh, kita dikuasai oleh yang menawan kita, itu Roh Kudus. Kita harus sampai ke sana, saudara. Nah, kalau kita ini jadi tawanan roh, itu nanti hasilnya, saudaraku, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Aku tunduk sepenuhnya di bawah otoritas dari Tuhan dan firman-Nya. Roh Kudus yang akan mengerjakannya di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.